kita yang hidup di akhir zaman ini bisa meneladani apa yang telah diberikan keteladanan oleh Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari Amin. Yang ketiga, atas kehadiran Bapak Ibu para jamaah yang malam ini berkenan hadir lewat daring atau online untuk bersama-sama mengkaji kembali, ataupun barangkali Bapak Ibu yang belum tahu bagaimana caranya umroh, yang malam ini bisa hadir pada acara ini, kami ikut mengucapkan syukur dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, teriring doa alhamdulillah jazakumullahu khairan. Semoga Allah paling manfaat dan barokah. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menyingkat waktu dan nanti barangkali ada tanya jawab yang perlu disampaikan kepada kami akan menyampaikan bagaimana pelaksanaan ibadah umroh yang akan kita jalani, mulai dari nantinya berpakaian ihram sampai ke pulang. Tentunya kita berharap kepada Allah, umroh yang akan kita laksanakan nanti diberi Selanjutnya perlu diketahui Bapak Ibu bahwa rukun umroh itu ada 3 saja. Dikatakan rukun karena kalau tidak mengerjakan salah satu dari 3 ini, maka umroh kita ini tidak sah, batal umroh kita, dan tidak bisa diganti dengan mudah, bisa diganti dengan puasa, nggak bisa. Ini harus kita jalankan sendiri, harus kita kerjakan sendiri. Nah, rukun umroh itu hanya ada 3. Ada ulama lain berpendapat ada 5. Salah. Ini untuk menyederhanakan. Karena dikatakan 5, kalau dikatakan 3, yang keempat dan 5 ini juga kita jalani nanti. Yang pertama adalah ihram. Yang kedua, tawaf di Baitullah. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah. 3 ini saja yang nantinya wajib kita jalani sebagai ibadah umroh kita. Ketika kita sudah menjalani 3 ini, nanti kita akan diterima umroh kita. Nah, kami sudah membagikan beberapa doa dari keluar rumah sampai nanti pulang, itu sudah kami bagikan. Ibu-ibu kalau bisa print out apa yang sudah disampaikan di grup itu untuk memudahkan. Nanti oleh PT akan dibuatkan buku, insya Allah, buku yang sederhana khusus untuk umroh saja. Langsung pada umroh, karena ini yang intinya. Adapun nanti doa keluar rumah, doa naik kendaraan, nanti barangkali ada waktu nanti kita sampaikan. Nah, ini yang poinnya saja, poin dari umroh. Yang pertama, rukun yang pertama adalah ihram. Nah, ihram ini
dimulai dari mikot. Dimulai dari mikot. Ini Bapak-bapak Ibu sudah lihat tayangan. Sudah ya. Dimulai dari mikot, yaitu tempat mulai ihram, atau dari luar tanah haram. Kalau nanti Bapak Ibu ingin membadali umroh yang kedua ingin mengumrohkan orang tuanya yang sudah almarhum, itu dari luar tanah haram, yaitu dari Takim bisa, dari Jikrona bisa, dari Hudaybiyah bisa, nanti terserah PT-nya yang akan membawa. Nah, khusus yang pertama nanti, kita dari Indonesia, itu nanti jika kita datang di Madinah, dan insya Allah nanti kita jujuk di Madinah dulu ya Mas. Nah, kan jujuk di Madinah dulu. Maka ikhramnya kita ini mengikuti mikotnya atau mulai dari tempat sesuai dengan penduduk Madinah, yaitu dari tanah Dzulkhulaifah atau Abyaru Ali atau Bir Ali. Kurang lebih kalau dari Masjid Nabawi nanti kurang lebih sekitar ya 4 kilo sampai 5 kilo. Nanti kita dari sana. Nah, kalau kita datang di Mekah, mama nanti suatu saat Bapak Ibu bisa umroh lagi, ternyata jujuknya itu di Mekah dulu. Maka ikhramnya nanti mengikuti penduduk Yaman, karena kita itu arahnya melewati Yaman. Ketika terbang pesawat kita itu melewati Yaman, maka mikot kita ikut penduduk Yaman, yaitu dari tanah Yalamlam. Itu biasanya di pesawat itu ada pengumuman bahwa pesawat kita ada di atas tanah Yalamlam. Nah, dari situlah kita sebelumnya sudah berpakaian ihram, kemudian sudah berwudu, kalau bisa wudu, kalau nggak bisa ya tayamum, dan nanti kita sholat dua rakaat. Sebelum ihram, disunahkan mandi besar, yaitu mandi seperti mandi jinabat. Kalau Bapak Ibu sudah nggak asing lagi. Caranya yaitu berwudu dulu, berwudu sempurna, kemudian menyela-nyelai rambut. Jadi ambil air, wudu dulu sampai sempurna, setelah ambil air untuk nyela-nyelai rambut sampai terasa basah. Sampai terasa basah, baru setelah itu ambil 3 kali cabukan. Pakai 1 tangan boleh, pakai 2 tangan boleh, dicawukan ke kanan, kiri, tengah, atau tengah, kanan, kiri. Nah, habis itu guyuran. Nah, mandi yang pertama sebelum kita berpakaian ihram ini, pakai sabun boleh, pakai sampo boleh, pakai wangi-wangian yang perempuan itu, yang ibu boleh pakai wangi-wangi boleh. Silakan, karena mandi yang pertama ini kita belum mulai pakai ihram. Terus bagi laki-laki, nah setelah mandi selesai, maka nanti kita berpakaian ihram. Bagi laki-laki tidak boleh mengenakan pakaian yang berjahit. Apapun bentuknya. Pakai celana nggak boleh, celana pendek nggak boleh, pakai celana dalam nggak boleh, pakai kaos nggak boleh, pakai baju nggak boleh, pakai jaket nggak boleh, pakai rompi nggak boleh, pakai topi nggak boleh, penutup kepala nggak boleh. Nah, pakaian ihram untuk laki-laki berupa apa? Terdiri dari 2 lembar pakaian, 2 lembar kain. Insya Allah Bapak-bapak sudah menerima itu di dalam kopernya masing-masing. Yang satu untuk sarungan, untuk penutup bagian bawah sarungan. Yang satu untuk menutup badan bagian atas dengan cara diselempangkan. Pundak kanan terlihat kecuali dalam perjalanan dan ketika sholat, maka kedua pundak supaya tertutup. Jadi ketika perjalanan
perjalanan itu nanti ke pundaknya itu sunahnya tertutup. Demikian juga ketika sholat, mau sholat, itu juga kedua pundak tertutup. Tapi ketika tawaf di Baitullah, ketika sa'i, nah itu pundak kanan terbuka. Kemudian bagi perempuan tidak boleh mengenakan niqab, penutup wajah, tinggal matanya yang kelihatan, itu nggak boleh. Dan kaos tangan itu nggak boleh. Hadisnya ada. Ini untuk perempuan. Nah terus yang perempuan boleh nggak pakai abaya? Boleh. Pakai abaya boleh, pakai atasan dan bawahan boleh, yang berjahit boleh. Yang berjahit boleh. Warnanya apapun silakan. Putih, hitam boleh. Nggak ada masalah. Gitu. Yang tidak boleh kedua ini. Wajah tinggal matanya yang kelihatan dan pakai kaos tangan. Nah ini contoh cara berpakaian ikhram untuk laki-laki. Jadi yang satu itu untuk sarungan. Insya Allah kalau bapak-bapak sarungan, insya Allah nggak asing lagi. Bagian bawah untuk sarungan. Kemudian biar tidak melotrok, nah, tidak melorot, tidak nanti ketarik-tarik, nah, pakai sabuk boleh, pakai ikat pinggang boleh. Insya Allah di dalam koper juga sudah disiapkan, sabuknya sudah ada. Nah, kemudian pakaian yang satunya lagi untuk penutup bagian atas dengan cara diserimpangkan. Nah, serimpangkan tadi, pundak bagian kanan terbuka sehingga bentuknya ada di sebelah itu. Nah itu jadinya seperti itu. Nah, insya Allah bapak-bapak sudah paham itu. Jadi yang satu itu untuk sarungan, penutup badan bagian bawah. Kemudian yang ke atas, yang satunya lagi untuk penutup bagian atas dengan cara diserimpangkan, pundak bagian kanan terlihat. Insya Allah bisa dipahami itu ya. Kemudian kalau untuk perempuan bebas pakai itu tadi, pakai celana boleh. Yang penting jangan ketat, jangan tipis, jangan yang membuat orang itu menjadikan orang itu malah maksiat. Nah, jangan yang longgar, yang tebal. Warnanya diusahakan kalau bisa yang polos, entah putih atau hitam, itu lebih baik. Nah, ini ketika sholat atau ketika perjalanan, nah itu seperti ini. Jadi kedua pundak tertutup. Pundak itu tertutup. Ketika mau sholat, nah tertutup. Jadi tidak pundaknya terbuka, tidak, tapi kedua pundak tertutup. Tuh. Kemudian orang yang ihram, baik laki-laki dan perempuan, tidak boleh mengenakan pakaian yang diberi minyak wangi. Nah itu tidak boleh. Ketika mandi tadi yang pertama itu pakai sabun nggak apa-apa, pakai sampo nggak apa-apa. Tapi pakaian ihramnya jangan dikasih parfum. Jangan dikasih parfum, wangi-wangian, nggak boleh. Nah, setelah kita berpakaian ihram, selesai, biasanya nanti Bapak Ibu, kita mandinya itu di hotel. Jadi mandinya kita di Madinah itu di hotel. Sebelum berangkat, nanti setelah beberapa hari di Madinah, waktunya berangkat ke Mekah, kita akan diumumkan dari PT. Sebelum berangkat mandi seperti mandi jinabat tadi, mandi besar. Mandi besar. Nah, setelah itu berpakaian ihram juga di hotel. Nah, berpakaian ihram di hotel. Jadi ketika kita melakukan perjalanan dari Madinah menuju Dzul Hulaifah, tempat mikot, tempat batas mulai niat ihram, itu sudah dalam keadaan habis mandi seperti mandi jinabat atau mandi besar, dan juga sudah berpakaian ihram. Sudah berpakaian ihram untuk memudahkan nanti ketika di Bir Ali itu kita tinggal melaksanakan
sholat dan niat ihram umroh. Nah, kemudian setelah sampai di Bir Ali atau di tempat mikot kita, nah, itu kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Dilaksanakan secara masing-masing, tidak berjamaah. Masing-masing. Sholat sunnah 2 rakaat dikerjakan masing-masing secara personal, tidak berjamaah. Kalau belum wudhu atau tadi sudah wudhu batal di situ di Bir Ali sana, di Masjid Bir Ali atau Masjid Abu Yaru Ali, Masjid ada tempat-tempat wudhu di sana. Jangan khawatir, banyak tempat wudhu. Nah, kemudian setelah sholat selesai, setelah sholat 2 rakaat selesai, maka kita membaca niat umroh. Niat umroh. Niat umrohnya labbaik Allahumma umroh. Nah, labbaik Allahumma umroh. Nah, di situ di halaman 2 yang sudah di print kali ada itu. Labbaik Allahumma umroh atau labbaik bi umrotin. Itu kalau niat kita sendiri. Kalau dulu sudah pernah umroh, bisa langsung niat untuk mengumrohkan orang lain nggak apa-apa. Dulu sudah pernah umroh tahun sebelum pandemi, Bapak. Sebelum pandemi saya sudah pernah umroh kok. Saya sekarang niati untuk umroh bapak saya atau ibu saya yang sudah almarhum atau almarhumah. Boleh. Nah, lafadznya di halaman 2 itu disebutkan labbaik Allahumma umrotan an atau labbaik bi umrotin an siapa. Nah, itu. Kalau yang sudah ada maknanya itu halaman berapa itu? Halaman 3. Nah, yang sudah ada maknanya artinya itu halaman 3. Halaman 3. Aku sambut panggilanmu ya Allah, ikhramku aku niatkan untuk ibadah umroh. Aku sambut panggilanmu ya Allah, ikhramku aku niatkan untuk ibadah umroh dari siapa? Kalau memang an dari bapaknya, ya labbaik Allahumma umrotan an abi, dari bapakku. Atau ibu, ya an umi, dari ibuku. Atau dari kakeknya, mewakili kakeknya, ya an jadi. Atau perempuan jaddati, nenek, dan sebagainya. Nanti bisa kita bimbing lah insya Allah. Ya. Nah, kemudian membaca niat umroh ini tidak perlu keras-keras. Ya cukup dirinya saja yang dengar. Labbaik Allahumma umroh atau labbaik bi umrotin. Sudah cukup. Nanti dirinya sendiri. Nah, setelah itu memperbanyak membaca talbiyah mulai dari mikot itu sampai tiba di Hajar Aswad. Berarti sampai di Baitullah. Di perjalanan yang dibaca yang paling banyak ya ini. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, di situ sudah dijelaskan, artinya sudah ada di situ. Aku sambut panggilanmu ya Allah, labbaik Allahumma labbaik. Aku sambut panggilanmu ya Allah, aku sambut panggilanmu. Aku sambut panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Aku sambut panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, kenikmatan, dan semua kerajaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Ini yang kita perbanyak. Adapun dalam perjalanan di samping baca talbiyah sudah capek, maka bisa ditambah dengan zikir-zikir yang lain atau doa. Mumpung dalam perjalanan. Mumpung dalam perjalanan itu doanya mustajab. Gitu. Disunahkan bacaannya ini keras. Artinya orang lain bisa mendengar. Gitu. Bapak-bapak kalau baca talbiyah ya agak dikeraskan sehingga orang lain itu bisa mendengar. Karena itu memang termasuk syiar haji, syiar umroh. Tandanya umroh itu ya dengan bacaan talbiyah. Nanti bisa dihafalkan atau sambil membaca bukunya boleh.
Dan itu adalah dari Nabi langsung. Talbiyah yang kita tulis di situ adalah apa yang sudah dibaca oleh Rasulullah SAW. Kemudian itulah sunnah yang rukun yang pertama selesai. Rukun yang pertama selesai sampai di Baitul. Itu harus dijaga Bapak Ibu. Harus dijaga betul. Jangan sampai nanti di tengah perjalanan sambil cari kutu. Nggak boleh. Mulai berpakaian ihram itu hindari membunuh hewan. Hanya hewan-hewan tertentu yang boleh dibunuh, seperti tikus, kalajengking, ular, hewan-hewan yang memang yang mengancam itu boleh. Tapi kalau semut, kutu, itu jangan dibunuh. Kalau sampai bunuh kena fidyah nanti, kena dam atau fidyah, bayar, memberi makan 6 orang miskin. 6 orang miskin. Maka supaya dijaga betul ketika berpakaian ihram. Jangan sampai melanggar ketentuan-ketentuan ihram. Ya. Kemudian rukun yang kedua. Rukun yang kedua adalah tawaf di Baitullah. Tawaf di Baitullah. Tawaf di Baitullah itu sebanyak 7 kali putaran, dilanjutkan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Itu namanya tawaf. Jadi satu set tawaf itu terdiri dari mengelilingi Baitullah 7 kali putaran, dilanjutkan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Sebelumnya masuk masjid doa boleh, itu sudah ditulis itu. Kalau ketika masuk masjid membaca Bismillahirrahmanirrahim, wassalamu ala rasulillah, Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmati. Ditambah sholawat juga boleh. Bismillahi wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmati. Itu boleh. Artinya juga sudah saya kasih. Jadi dengan nama Allah semoga keselamatan tetap tercurah ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu-pintu rahmatmu untukku. Itu doa ketika masuk masjid, termasuk Masjid Nabawi. Nah, di sana nanti kita melihat Baitullah. Juga ada tuntunan doanya. Sudah ditulis di situ, an Hudzaifah bin Asidin anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza nadhara ilal baiti qala Allahumma zid baitaka hadza tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran wa mahabba. Nabi dulu ketika melihat Baitullah itu doa ini. Allahumma ya Allah zid, menambahkanlah engkau baitaka pada rumahmu hadza yang ini tashrifan, pada kemuliaan atau apa ya, kemuliaan. Kemudian wa ta'ziman, keagungan, tambahlah keagungan rumahmu ini ya Allah. Wa takriman, dan kehormatan atau juga kemuliaan boleh. Wa birun, dan kebaikan, wa mahabbatan, dan kewibawaan. Bisa juga doa yang lain. Di situ sudah ditulis an Ibnu Jurayjin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al baita rafa'a yadayhi. Nabi itu ketika melihat Baitullah, beliau mengangkat kedua tangannya, doa. Wa qala Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabah wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjau aw tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Ya Allah, tambahkanlah rumahmu ini tashrifan, kemuliaan, wa ta'ziman, keagungan, wa takriman, dan juga kemuliaan ataupun kehormatan, wa mahabatan, dan kewibawaan. Tambahlah semua ya Allah.
Wazid man syarrafahu, dan tambahlah man pada orang syarrafahu, yang memuliakan diahu padanya, wa karramahu, dan menghormati atau memuliakan diahu padanya, pada Baitullah, miman dari orang hajjahu, yang haji pada Baitullah, awi tamarahu, atau umrohku pada Baitullah, berilah tambahan tasyrifan, kemuliaan, wa takriman, dan kehormatan atau juga kemuliaan, wa ta'ziman, dan keagungan, wa birran, dan kebaikan. Nah, itu bisa salah satu, boleh silakan. Semua ada dasar dalilnya. Umpama tidak doa juga enggak apa-apa. Tidak kok ini harus itu. Saya enggak sempat doa, atau saya enggak bawa catatannya, enggak doa enggak apa-apa. Termasuk masuk masjid tadi, saya enggak hafal, enggak masalah. Itu hukumnya sunnah, tidak wajib ya. Yang wajib tadi yang masuk rukun itu. Kemudian yang kedua yang perlu difahami adalah tawaf di Baitullah harus keadaan suci dan berwudu. Suci dan berwudu. Mungkin dari perjalanan dari Madinah tadi sampai ke Mekah itu sudah bolak-balik batal, hadas, entah ketut atau kencing atau berak. Nah, nanti sesampai di Mekah kita tidak langsung menuju ke Baitullah, tapi ke hotel dulu untuk meletakkan tas kita, untuk meletakkan peralatan kita. Kalau yang batal bisa untuk wudhu dulu di hotel tempat penginapan kita di Mekah. Setelah selesai barulah kita persiapan menuju ke Mekah, ke Baitullah untuk melaksanakan tawaf sebagai rukun yang kedua. Jika berhadas di tengah-tengah tawaf, maka setelah wudhu melanjutkan tawafnya dari tempat dia berhadas. Demikian juga jika terhenti karena sholat wajib. Ini beda dengan sholat. Kalau sholat di tengah-tengah sholat kok berhadas, batal kentut, maka mengulang dari awal. Tapi kalau tawaf itu tidak mengulang dari awal. Begitu batal wudhu, dia melanjutkan tawafnya. Dari mana dia batal tadi? Oh, saya batalnya di lurusnya Hajar Aswad. Ya dari situ melanjutkan. Hitungan yang sudah didapat tetap dihitung, tidak perlu diulang dari awal. Demikian juga di tengah-tengah tawaf kok bebarengan bersamaan dengan sholat wajib, maka kita sholat dulu. Nah, setelah sholat maka kita melanjutkan tawaf kita. Tadi sudah dapat berapa hitungannya, berapa putaran. Nah, itu kita lanjutkan. Tidak perlu diulang dari awal. Nah, yang ketiga, yang C, tawaf dimulai dari Hajar Aswad dengan mengecup atau mengusap atau isyarah sambil membaca Allahu Akbar atau Bismillahi Wallahu Akbar. Startnya itu dari lurusnya Hajar Aswad sampai di Hajar Aswad. Di situ kalau bisa ngecup monggo, tidak bisa hanya ngusap saja boleh, atau terlalu berdesakan serta isyarah saja boleh sambil membaca Allahu Akbar atau Bismillahi Wallahu Akbar. Lalu berputar ke arah kanan. Jadi putarannya itu kebalikan dengan arah jarum jam. Kalau jarum jam itu kan kanan ke kiri. Nah, ini ke kanan, arah ke kanan. Menuju rukun yamani dengan memperbanyak membaca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Di situ sudah ada hadisnya juga. Humaydu bin Abi Sawiyah qala sami'tu ibnu Hisham yas'alu Atha bin Abi Rabah falamma balagha ruknal aswad, ketika dia sampai di pojok aswad, rukna itu ada keliruan harokat ya.
Qala ya Abu Muhammad, ma balagaka fi hadzal ruknul aswad. Abu Muhammad, maksudnya ya Atta itu. Hadis apa yang telah sampai kepada engkau tentang pojok aswad ini? Qala Atta hadatsani Abu Hurairah, aku telah diceritai oleh Abu Hurairah, annahu sesungguhnya dia Abu Hurairah sami'a telah mendengar dia Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda Nabi, man tofa, man barang siapa tofa yang tawaf dia bil baiti di Baitullah sab'an 7 kali putaran, wala yatakallamu dan tidak bicara dia illa kecuali bisubhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Yang diucapkan ini saja, subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, wala ilaha illallah dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, wallahu akbar, Allah maha besar, wala haula dan tidak ada kekuatan daya upaya, wala quwata dan tidak ada kekuatan illa billah kecuali hanya dengan izin Allah. Pahalanya muhayyat anhu asyru sayyiatin, dihapus dari orang itu 10 kesalahan. Wa kutibat lahu asyru hasanatin, ditulis baginya 10 kebaikan. Wa rufi'a lahu biha asyaratu darajatin, dan diangkat untuknya dengan kalimat itu 10 derajat di surga. Wa man tofa, barang siapa yang tawaf dia, fatakallama maka bicara dia, bicara yang lain, ngobrol. Tawaf itu sambil ngobrol, membicarakan anak, membicarakan pekerjaan, atau membicarakan bola yang hobi bola, membicarakan yang baru selesai GP Mandalika, wa huwa fitil kalhal, dia dalam keadaan seperti itu, keadaan tawaf, ngobrol, khadha fir rahmati birijlaihi, maka masuk di dalam rahmat Allah dengan kedua kakinya. Artinya yang mendapat rahmat itu hanya kakinya saja. Yang mendapat rahmat hanya kakinya saja. Ka khaidil ma'i birijlaihi, sebagaimana orang yang masuk ke dalam air dengan kedua kakinya. Jadi yang mendapat rahmat itu hanya kakinya, karena kakinya yang jalan. Nah, ini menunjukkan bahwa tawaf itu boleh, bicara boleh. Tapi sunnahnya memperbanyak kalimat di atas tadi. Mulai dari Hajar Aswad sampai rukun Yamani, itu memperbanyak doa ini. Insya Allah Bapak Ibu hafal itu. Rasulullah SAW itu memberi tuntunan doa itu mudah, tidak sulit, mudah. Umpama baca doa yang lain apa boleh, silahkan. Kalimat thayyibah yang lain boleh, tapi jangan lupain karena ini dari Rasulullah. Ya, gitu. Kemudian setelah sampai di rukun Yamani, mengusap sambil membaca takbir. Kalau bisa mengusap sambil Allahu Akbar. Kalau tidak bisa, lanjut, gak usah isyarah. Karena setelah kita lihat dalilnya, itu gak ada isyarah di rukun Yamani, itu gak ada. Jadi di rukun Yamani hanya ada sunnah mengusap saja. Kalau bisa mengusap, silahkan sambil baca Allahu Akbar. Itu. Lalu menuju Hajar Aswad dengan membaca Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah ditulis itu dalam teksnya. Humaid bin Abi Sabiyah qala sami'tu ibn Hisham yas'alu Atha ibn Abi Rabah anir ruknil Yamani. Jadi Atha ibn Hisham bertanya kepada sahabat Atha, pada Atha bin Abi Rabah, anir ruknil Yamani, tentang rukun Yamani, pojok Yamani. Wa huwa yatufu bil bait, ketika itu Atha sedang tawaf di Baitullah. Gimana tentang rukun Yamani ini Pak Atha? Faqala Atha,
Atau menjawab, haddatsani Abu Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wukila bihi sab'una malakan. Nabi bersabda tentang rukun Yamani bahwa ada 70 malaikat yang diserai untuk berjaga di rukun Yamani. Jadi rukun Yamani ini oleh Allah diserahkan kepada 70 malaikat untuk jaga di situ. Kita harus yakin itu. Harus yakin, percaya. Karena yang bersabda Nabi. Faman qala, barang siapa yang berdoa, Allahumma inni as'alukal afwa. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, mohon aku kepadamu, minta aku kepadamu, al-afwa, pada pengampunan, wal afiyah, dan kewarasan atau keselamatan dari segala bahaya, termasuk dari sakit, dari bahaya. Kalau orang Jawa bilang minta kalis nering sambikolo. Jadi minta selamat, ya sehat, ya aman, nah itu afiyah. Fit dunia wal akhirat, di dalam dunia dan akhirat. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, semoga memberi engkau pada kami fit dunia, dalam dunia, hasanatan, pada kebaikan, wa fil akhirat, tidak dalam akhirat, hasanatan, pada kebaikan. Aku minta kebaikan ya Allah di dunia maupun di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari api neraka, dari siksa api neraka. Nah, ketika ada orang berdoa itu, qalu, berkata mereka malaikat, amin. Jadi 70 malaikat itu mengamini doa kita. 70 malaikat itu mengamini doa kita. Nah, kalau sudah diamini malaikat, mustajab. Kita diberi pengampunan oleh Allah, diberi kesehatan, kekuatan, kemudian kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad itu dihitung 1 putaran. Dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad itu dihitung 1 putaran. Demikian ini dikerjakan sebanyak 7 putaran. 7 putaran. Setelah selesai 7 putaran, lalu menuju belakang makom Ibrahim untuk melaksanakan sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Jadi nanti dihitung betul Bapak Ibu. Pakai karet boleh, atau pakai jari boleh. Jangan sampai nanti kurang. Jangan sampai kurang. Usahakan pas betul. Saling mengingatkan. Putaran keberapa ini? Kedua, saling mengingatkan. Sehingga nanti kita tidak keliru, kita tidak salah dalam masalah tawaf. Setelah selesai 7 putaran, kita menuju di belakang makom Ibrahim untuk sholat sunnah 2 rakaat. Ini tidak harus belakang persis. Tidak harus belakang persis. Boleh belakang tapi agak nyamping kanan. Boleh agak nyamping kiri. Boleh. Tidak harus belakangnya persis makom Ibrahim. Nah, tapi yang penting agak di belakang. Entah belakang persis, belakang kanan, belakang kiri, atau belakang jauh, belakang dekat, silakan. Tempat yang enak, yang nyaman di mana, yang penting ada di belakangnya makom. Nah, sebelum sholat membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Wattakhidhu, seperti dalam hadis disebutkan, di situ sudah tertulis an Jabir bin Abdillah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laman taha, ketika sampai siapa Nabi ila maqam Ibrahim, pada makom Ibrahim, setelah tawaf selesai, qara'a, maka membaca siapa Nabi, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, jadikanlah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Fasholla rakaatain, Nabi sholat 2 rakaat. Nabi sholat 2 rakaat. Faqara'a Fatihatal kitab wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Nabi membaca surat Al-Fatihah ditambah qul ya ayyuhal kafirun. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua surat qul huwallahu ahad. Al-Fatihah tetap dibaca Bapak Ibu. Wah, ini hadisnya hanya qul huwallahu, Al-Fatihah enggak perlu dibaca. Oh enggak,
untuk menyingkat saja, Al-Fatihah itu wajib dibaca. Ya. Dan ini sholatnya sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Jadi sholatnya sendiri-sendiri. Nah, tadi perlu diingat, tawaf itu keadaannya suci, berwudu. Kalau batal ada tempat wudu, nanti di belakang itu ada bawah tangga-tangga itu ada tempat wudunya sekarang. Kalau dulu nggak ada, dulu itu harus keluar masjid sangat jauh, sangat jauh. Kadang-kadang perjalanan itu ngentut meneh lah, balik meneh. Nah sekarang ini sudah dekat, tempat untuk wudu sudah dekat. Nah, itu. Nah, summa ata ila rukni fastalamahu tsumma kharaja ila sofa. Setelah selesai 2 rakaat berdoa, Nabi kembali ke Hajar Aswad mengusap. Kemudian menuju bukit Sofa. Jadi sholat sunnah 2 rakaat ini Bapak Ibu itu sebelumnya membaca tadi dipakai ta'awud dan bismillah boleh, langsung wattakhidhu min maqami Ibrahim musholla juga boleh. Silakan. Kemudian rakaat pertama Al-Fatihah dan Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Wah saya nggak hafal ya Qul ya ayyuhal kafirun, tulis nggak bisa akhiri namanya. Ya surat lain boleh, nggak apa-apa. Sunnahnya ini. Bapak nggak hafal ya? Tuh Allah sahabat Anas juga nggak apa-apa. Yang penting sholat sunnah 2 rakaat. Nah, kemudian setelah selesai sholat 2 rakaat, membaca doa. Setelah sholat sunnah 2 rakaat di belakang maghrib, disunnahkan baca doa. Ini tidak wajib Bapak Ibu, tidak wajib. Umpama nanti ada kesempatan baca doa, silakan dibaca. Ini kesempatan untuk doa di hadapan Baitullah. Nah, umpama nggak sempat karena mungkin terhadap sholat wajib, sudah komat, atau karena ada desakan suruh pergi dan sebagainya, ya sudah nggak doa nggak masalah. Itu tidak termasuk rukun, tapi ini tambahan sunnah saja untuk doanya. Seperti sudah tertulis di situ hadisnya An Buraidah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama uhbita Adam ilal ard, ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, tawafa bil baiti usbu'an, Nabi Adam tawaf di Baitullah 7 putaran. Jadi dulu itu sebelum Nabi Adam diturunkan ke dunia, Baitullah sudah dibangun oleh malaikat. Sehingga ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, Nabi Adam melaksanakan tawaf di Baitullah 7 putaran. Wa shalla khidha al maqam, dan sholat di tempat lurusnya makom Ibrahim kalau sekarang. Kalau dulu belum ada makom. Kalau ini hadis ini ceritakan Nabi seakan-akan zaman Nabi itu sudah ada makom, seakan-akan. Tapi ini menunjukkan bahwa sholatnya Nabi Adam itu adalah di lurusnya makom itu. Namanya maksudnya. Rakaatain 2 rakaat. 2 rakaat. Summa qala, kemudian berdoa siapa Nabi Adam? Nabi Adam berdoa, Allahumma ya Allah, anta kau, iku taklah tahu engkau, sirri pada keadaan batiniah, isi hatiku engkau tahu ya Allah. Wa ala niyati, dan keadaan lahiriah, ucapanku, perbuatanku, omonganku, engkau tahu semua ya Allah. Faqbal ma'dzirati, maka terimalah uzurku ya Allah, karena saya punya kekurangan, saya punya kesalahan, punya kelemahan. Maka terimalah uzurku, kadang-kadang saya malas, kadang-kadang saya sakit, kadang-kadang saya ya ada kekurangan. Terimalah ya Allah uzurku. Wa ta'lamu hajati, dan engkau tahu hajatku. Saya doa ini maksud saya apa, engkau tahu ya Allah. Fa'atini su'li, maka berilah pada su'li, pada permintaanku. Berilah permintaanku ya Allah. Wa ta'lamu ma indi, dan engkau tahu apa-apa yang ada di sisiku. Faghfirli dzunubi, maka ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Ampunilah aku, dosa-dosaku ampunilah ya Allah. As'aluka imanan yubahi qalbi, ya Allah aku minta kepadamu, mohon kepadamu keimanan yang bisa membanggakan hatiku atau menggembirakan hatiku.
keimanannya tulus, keimanannya kuat, keimanannya bagus. Nah, sehingga hatinya itu senang. Walaupun dicoba apapun senang. Hatinya ridho dengan aturan-aturan dari Allah, Rasul bisa terima. Walaupun itu berat. Ya, seperti sholat subuh itu kan berat. Bagi yang tidak terbiasa, wah sholat subuh itu sesuatu yang sangat berat. Tapi kalau diberi keimanan yang bisa membanggakan hati, sholat subuh itu ringan. Senang. Bisa sholat subuh di masjid dan sebagainya. Bisa umroh. Umroh kan berat. Biayanya sekian juta. Belum lagi meninggalkan keluarga dan sebagainya. Belum lagi, wah perjalanannya jauh. Barangkali nanti juga kadang capek, masuk angin, batuk, pilek, dan sebagainya. Nah itu berat. Tapi kalau keimanannya kuat, semua itu bisa enjoy, senang untuk melaksanakan. Wa yakinan sodikon, dan aku minta kepadamu ya Allah keyakinan yang sungguh. Yakin itu artinya al-imanu kullu, iman secara total. Itu yang sungguh. Hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabatali. Sehingga dengan keyakinan yang kuat itu, saya tahu bahwa tidak akan menimpa kepadaku kecuali apa-apa yang engkau tulis untukku. Artinya segala sesuatu yang menimpa kepadaku ini ya Allah, semua sudah ada qadarnya. Gitu. Kalau sudah punya keyakinan yang kuat, itu bisa ridho dalam qadar. Kenapa? Semua sudah ditulis oleh Allah. Dalam hadis lain, Allah menulis qadar itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sehingga kita tinggal ngalami saja, menjalani saja. Itu bisa kita laksanakan ketika kita punya keyakinan yang kuat. Sehingga ketika kita berhasil, tidak congkak, tidak sombong. Karena apa? Sudah ada qadarnya kok. Ini bukan karena usaha kita semata, tapi ini semua sudah peparing dari Allah, qadar dari Allah. Ketika kita mengalami cobaan atau sesuatu yang membencikan, hati kita ridho, tidak sedih, tidak menelongso, tidak putus asa. Kenapa? Semua sudah ada tulisannya, semua sudah ada qadarnya. Itu dengan keyakinan yang kuat. Waradini biqadaika, waradini, dan membuatlah ridho engkau ni padaku biqadaika dengan qadarmu. Ya Allah, berilah saya bisa ridho ke qadar. Karena qadar Allah itu kadang membencikan, kadang menyenangkan. Itu qadar, sehingga kita minta kepada Allah bisa nerima qadarnya Allah. Fa'auhallahu ilaih. Setelah Nabi Adam berdoa itu, Allah memberi wahyu kepada Nabi Adam. Ya Adam, innaka da'autani bidu'ain fastajabtu laka fi. Hei Adam, engkau sudah berdoa kepadaku dengan suatu doa, maka aku kabulkan doa kamu itu. Aku kabulkan doa kamu. Aku kabulkan laka untukmu di dalam doa. Walai yad'uani bi'atun min dzurriyyatika min ba'dika illa stajabtu lahu. Demikian juga kalau ada salah satu anak turun yang berdoa seperti yang kamu baca tadi, juga aku kabulkan. Aku kabulkan. Ada di antara anak turunmu yang berdoa dengan ini, aku kabulkan. Wa ghafartu lahu dzambahu, dan aku ampuni dosanya. Aku ampuni dosanya. Wa farrajtu hammahu wa humumahu, dan aku beri kelonggaran kesusahannya dan kesedihannya. Kesusahannya, kesedihannya aku hilangkan. Aku beri jalan keluar. Aku beri kelonggaran. Wa tajartu lahu min wara'i kulli tajirin, dan aku menjadikan dia pedagang dari belakangnya tiap-tiap pedagang. Maksudnya dia akan saya jadikan orang yang kedunianya saya cukupi. Karena dagang itu sumber ma'isyah yang terbesar. Kalau ingin kaya raya, itu yang paling cepat adalah berdagang. Kata Nabi, sumber ma'isyah itu 90% dalam perdagangan. Yang 10% itu di dalam ternak dan pertanian. Nah, sehingga kalau ingin kaya, nah berdagang. Ini sebagai gambaran. Artinya, di dunianya, aku beri kemakmuran. Aku beri rezeki yang cukup. Wa atat hudunya rohimatun, dan rohimatan, dan datang padanya
Apa dunia rohimatan dengan hina. Dan dunia itu akan hina datang pada dia. Artinya, di dalam mencari dunia tidak perlu pada yang berat. Dengan enteng, dengan santai, dunia datang sendiri. Rezeki datang sendiri. Datang sendiri. Siapa di antara kita yang tidak ingin kaya, Bapak Ibu? Insya Allah semua ingin kaya raya. Tapi yang penting barokah. Yang penting kaya raya dalam keadaan bisa nutupin haknya harta. Itu bisa infak, sedekah, bisa zakat, bisa membantu anak yatim, bisa bantu duafa, bisa untuk masjid dan sebagainya. Wa in kana la yuridu, meskipun dia tidak menginginkan dunia itu. Meskipun dia tidak menginginkan dunia itu, tapi kalau berdoa itu tahu-tahu datang. Inilah rezeki Allah, paling rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah rezeki yang tidak dia sangka. Nah, inilah doa di belakang makom Ibrahim. Nah, bisa juga ditambah doa-doa yang lain. Ditambah doa-doa yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh doa yang lain, boleh, silakan yang baik-baik. Ingat kepada anak-anak yang di rumah, doakan yang baik, ya Allah, jadikanlah anak-anak yang solih-solihah, anak-anak yang manfaat, yang barokah, yang sehat, kuat, bisa berbakti kepada orang tua, membina usaha bangsa, dan sebagainya. Monggo silakan, itu tambah doa-doa yang lain. Nah, ini sebagai gambaran Bapak Ibu. Nanti kita tawaf itu dari rukun dari rukun Hajar Aswad, batas memulai tawaf, kemudian ke arah kanan melewati luarnya Hijri Ismail. Melewati luarnya Hijri Ismail. Nah, Hijri Ismail itu bentuknya setengah lingkaran yang ada di sebelah utaranya Baitullah. Nah, itu kita melewati luarnya, jangan di dalamnya Hijri Ismail. Kita melewati luarnya. Terus begitu 7 kali putaran dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad, lagi dihitung 1, terus begitu 7 putaran. Doanya sederhana. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian setelah rukun yamani berdoa Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Habis itu 7 putaran selesai, kita ke rukun ke belakang makom Ibrahim. Di situ ada tulisan makom Ibrahim, Bapak Ibu. Nah, kita di belakangnya, boleh di belakang persis, ada sebelah kanannya atau sebelah kirinya, boleh, silakan. Agak jauh nggak apa-apa. Nah, sebelum sholat baca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Habis itu sholat 2 rakaat, qul ya ayyuhal kafirun yang dibaca sama qul huwallah. Surat lain nggak apa-apa. Ya. Itu untuk tawaf. Selesailah rukun yang kedua. Sambil berjalan menuju Bukit Sofa untuk melaksanakan rukun yang ketiga, diselingi minum air zam-zam nggak apa-apa. Nah, di situ sudah siapkan tong-tong di pinggir-pinggir jalan menuju ke Sofa itu, air zam-zam. Boleh ada doanya. Di situ ada tertulis Ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqala. Ibnu Abbas berkata, innahu ra'a rajulan. Dia melihat seorang laki-laki yashrabu min ma'i zamzam, sedang minum air zam-zam. Jadi Ibnu Abbas melihat seorang laki-laki sedang minum air zam-zam. Faqala hal tadri kaifa tashrabu min ma'i zamzam? Ibnu Abbas bertanya, kamu ngerti enggak bagaimana cara kamu minum air zam-zam? Sama-sama air, ternyata air zam-zam itu ada caranya minumnya itu. Tidak sembarang minum. Kalau teh ya silahkan aja. Tapi kalau air zam-zam ada caranya. Qala berkata rojul, berkata laki-laki tadi, wa kaifa asyrabu min ma'i zamzam ya Abul Abbas. Dia balik bertanya, bagaimana
cara saya minum air Zam-Zam, wahai bapaknya Abbas, artinya Ibnu Abbas. Faqala berkata Ibnu Abbas, idza aradta an tashraba min ma'i Zam-Zam fanzi' dalwan minha. Ketika kamu ingin minum air Zam-Zam, maka menimbalah satu timba dari Zam-Zam itu. Kalau dulu memang nimba sendiri Bapak Ibu. Dulu nimba sendiri. Kalau sekarang nggak perlu nimba, tinggal ngambil 1 gelas atau 2 gelas, silakan. Nah, sumastaqbil kiblah, kemudian menghadaplah pada kiblat. Jadi setelah ambil air Zam-Zam, menghadaplah pada kiblat. Kiblatnya mana ya? Baitullah, dekat situ. Langsung kita bisa lihat. Wakul bismillah, dan ucapkanlah bismillah. Sebelum minum bismillah. Habis itu minum, silakan. Wa tanafas salatan, dan bernafaslah 3 kali. Artinya 1 gelas itu 3 kali 3 kali teguk. Jadi tidak kok sekali teguk, enggak, tapi sunnahnya 3 kali teguk. 1 gelas itu diteguk 3 kali. Selesai. 1 teguk berarti nafas dulu. Kemudian kedua neguk lagi berarti nafas dulu. Bernafas di luar gelas dan 3 kali. Hatta tadalla, sehingga orang Jawa bilang kelempokan. Kelempokan artinya kelempokan kamu, artinya minumlah yang banyak sampai kamu minum banyak. 1 gelas kurang, ada ambil lagi. Bismillah. Terus kurang, ambil lagi sampai perut kamu terasa kenyang. Kalau di sana nanti kita bisa ini, kita bisa minum air Zam-Zam sampai kenyang, bisa. Kalau kita di tanah air itu, wah, kadang-kadang silaturahim kepada Bapak Ibu yang habis umroh atau haji, dikasih air Zam-Zam hanya segelas kecil. Segelas kecil itu kadang-kadang sudah dicampur dengan aqua itu Bapak Ibu kadang-kadang. Nah, itu karena tamunya banyak dicampur aqua. Kadang-kadang ya enggak, tapi segelas kecil aja, sehingga untuk tadolah itu nggak bisa, sampai kelempokan nggak bisa, karena sedikit. Tapi kalau nanti di Masjidil Haram sana kita mau minum berapapun bisa, bahkan nyuci pakaian tuh bisa pakai Zam-Zam, saking banyaknya. Ini termasuk mukjizat dari Allah. Mukjizat dari Allah, air Zam-Zam diminum oleh ribuan umat Islam yang ada di Mekah. Allah tetap terus mengalir. Wakul, dan berdoalah kamu. Nah, setelah selesai minum, kamu berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka ilman nafi'an, aku minta kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu bagaimana? Ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang bisa diamalkan. Kalau itu ilmu yang baik, urusan ibadah, urusan amalan, urusan adab, tata krama, kita bisa mempraktekkan ilmu yang baik. Itu namanya ilmu yang manfaat. Bisa mendatangkan pahala. Ilmu yang bisa mendatangkan pahala, ilmu yang bisa mendatangkan surga, mendatangkan rahmat. Itu namanya ilmu yang manfaat. Warizkon wasian, dan aku minta rezeki yang luas, rezeki yang banyak, yang melimpah. Tentunya yang halal Bapak Ibu. Karena rezeki yang di sini maksudnya rezeki yang halal yang melimpah. Wa syifaan min kulli da', dan aku minta obat dari segala penyakit. Jadi air Zam-Zam itu Bapak Ibu, keistimewaannya adalah bisa jadi obat. Bapak Ibu yang punya penyakit apa? Silakan minta dari Zam-Zam. Perlu diketahui yang menyembuhkan bukan Zam-Zamnya. Zam-Zam itu sebagai perantara, sebagai obat, sama dengan kita pusing minum bodrek. Sama dengan kita flu minum apa? Ultra flu. Nah itu sebagai perantara saja. Yang menyembuhkan tetap Allah. Zam-Zam sebagai perantara. Ya. Jangan punya keyakinan wah ini keramat ini, air keramat. Tidak. Ini syirik ya. Nah, selesai itu kemudian kita menuju Bukit Sofa. Bukit Sofa. Ini rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga. Rukun terakhir. Ya.
Yang pertama, sebelum menuju Bukit Sofa disunahkan mengecup atau mengusap atau isyarah pada Hajar Aswad. Jadi setelah selesai sholat sunnah 2 rakaat berdoa, nah sebelum ke Bukit Sofa kita lurus ke Baitullah, ke Hajar Aswad dulu untuk kalau bisa yang ngecup, kalau nggak bisa yang usap, kalau nggak bisa cukup isyarah saja. Kemudian yang kedua, sa'i antara Sofa Marwah sebanyak 7 putaran. Dari Sofa ke Marwah dihitung 1 putaran. Demikian juga dari Marwah ke Sofa, itu juga 1 putaran. Sehingga 7 putaran berakhir di Bukit Marwah. Ini beda dengan tawaf tadi. Kalau tawaf tadi, Hajar Aswad sampai Hajar Aswad, itu baru dihitung 1. Nah, tapi kalau sa'i Sofa Marwah, itu Sofa ke Marwah sudah dihitung 1. Marwah ke Sofa kedua. Sofa ke Marwah lagi ketiga dan seterusnya. Bukan kok Sofa, Marwah, Sofa 1, tidak. Nah, tapi Sofa ke Marwah 1, Marwah ke Sofa yang kedua dan seterusnya. Nanti berakhir di Bukit Marwah. Kalau ngitung 7 kok berakhir di Bukit Sofa, wah ini berarti keliru ngitung Bapak Ibu. Keliru ngitung, entah kurang atau kelebihan. Itu wah 7 loh, kok Sofa ini saya ini. 7 kok dihitung, kok Sofa lah ini. Bisa jadi kurang, bisa jadi lebih. Maka nanti ngitungnya usahakan tidak keliru. Kemudian sa'i antara Sofa Marwah tidak harus keadaan berwudu. Jadi mau batal nggak masalah Bapak Ibu. Kentut, habis kencing nggak wudu, ada lanjutkan saja untuk Sofa Marwah. Tidak harus. Ya. Kemudian ketika sudah mendekati Bukit Sofa membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Di dalam hadisnya sudah tertulis di situ, An Jabir bin Abdillah qala, "Tsumma kharaja minal babi ila Sofa." Tsumma kharaja, kemudian keluar siapa Nabi? Ini kembalinya rujuknya kepada Nabi. Minal babi ila Sofa, dari pintu masjid menuju ke Bukit Sofa. Ke Bukit Sofa. Falamma dana minas Sofa, ketika Nabi sudah mendekat dengan Bukit Sofa, dari Bukit Sofa, Nabi membaca Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Ini yang kita baca. Umpama nggak hafal, nggak baca juga nggak apa-apa. Ini sunnah hukumnya, tidak wajib. Nah. Kemudian, nah ini contoh foto Bapak Ibu. Foto Bidayatus Sofa. Permulaan Sofa. Sofa start. Nah, ini Sofa start itu, Sofa adalah mulai sa'i. Nah, kemudian di atas Bukit Sofa berdiri menghadap ke arah Baitullah dan membaca. Gampang, titenane Baitullah itu kemana, kita gampang kalau bisa di sana itu. Kita lihat lantai saja. Lantai yang kita pijak, itu sudah ada softnya. Nah, arahnya kemana soft itu? Melingkarnya ke sana. Oh ya udah ke sana aja. Pasti di situ arah Baitullah. Tidak usah mana Baitullah terus aja kok nggak ketemu. Nah, nggak usah begitu. Lihat lantainya saja. Oh softnya ke sana ya sudah. Pasti itu ke arah Baitullah. Nah di sana setelah sampai di atas berdoa ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah dan seterusnya. Hadisnya saya baca Bapak Ibu. An Jabir bin Abdillah qala, fabada'a, maka memulai siapa Nabi bis Sofa, dengan Bukit Sofa. Faroqiya alaihi, Nabi naik atas Bukit Sofa. Diusahakan sampai naik Bapak Ibu. Seperti apa yang dikerjakan oleh Nabi. Hatta ra'al baita, sampai Nabi bisa melihat Baitullah. Fastaqbala qiblata, maka Nabi menghadap kiblat. Fawahadallaha wa kabbaruhu, Nabi mengesahkan Allah dan mengagungkan pada Allah. Kalau mengagungkan berarti baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa qala, dan bersabda Nabi, la ilaha illallah wahdahu
la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ini. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah kecuali hanya Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, bagi Allah segala kerajaan, semua kerajaan yang mempunyai hanya Allah. Walhamdu, dan bagi Allah segala puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah kuasa atas segala sesuatu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah kecuali hanya Allah, wa tahu dengan sendirinya Allah. Esanya Allah. Anjaza, meneruskan siapa Allah, wa tahu pada janjinya. Apa yang sudah dijanjikan oleh Allah pasti dilaksanakan oleh Allah. Wa nasara abdah, dan Allah zat yang menolong hambanya. Wa hazamal ahzaba wahda, dan Allah yang membuat lari bala-bala kafir, orang-orang musyrik saat itu, musyrik Mekah itu dibuat lari oleh Allah. Wah, tahu dengan sendirinya Allah atau esanya Allah. Lah itu dibaca 3 kali. Tsumma da'a baina dzalik, Nabi menyelingi doa-doa yang lain. Boleh ditambah doa-doa yang lain, boleh. Qala, bersabda Nabi, mithla hadza, semisal ini salah samarot 3 kali. Jadi doa tadi dibaca 3 kali, Bapak Ibu. Tsumma nazala, kemudian turun siapa Nabi ilal Marwah, ke Bukit Marwah. Hatta idzan sobat, ketika sudah tegak apa koda mau kedua telapak kakinya, fi batanil wadi, di tengah jurang, di tengah lembah. Sa'a, maka lari kecil siapa Nabi, lari kecil. Cukup jalan biasa saja. Soalnya perempuan itu kalau lari malah nanti menjadikan jamaah laki-laki nggak khusyuk itu nantinya ya. Jadi ibu, bapak cukup jalan biasa saja. Jalan biasa saja. Hatta atal Marwah, sampai Nabi tiba di Bukit Marwah. Fa fa'ala alal Marwah, maka Nabi mengerjakan di atas Bukit Marwah kama fa'ala ala Sofa, sebagaimana Nabi mengerjakan di Bukit Sofa. Seperti tadi sebelum naik baca inna Sofa wal Marwata min syairillah. Doa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus diulang 3 kali, di sela-sela itu ditambah doa yang lain boleh. Seperti ini, Allahumma innaka qulta ud'uni astajib lakum. Itu hadisnya ada itu. An-Nafi' annahu, sesungguhnya Nafi' samia mendengar siapa Nafi' Abdullah pada Abdullah bin Umar, wa sedangkan Abdullah bin Umar sahabat iku ala Sofa, di atas bukit Sofa. Ya tahu berdoa siapa Ibnu Umar. Yaqulu, membaca dia, Allahumma ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau kulta telah berfirman engkau, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian padaku, astajib lakum, maka aku mengabulkan lakum pada kalian. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau Allah la tukhlifu, tidak menyelisih engkau al-mi'ada, pada janji. Kau tidak menyelisih janji ya Allah, kau pasti melaksanakan janji. Wa ini, dan sesungguhnya aku as'aluka, minta aku kepadamu, kama hadaitani lil Islam, sebagaimana telah menunjukkan engkau ini padaku lil Islam, pada Islam. Engkau sudah memberi hidayah berupa agama Islam kepadaku ya Allah. Maka aku minta Allah tanzi'ahu, bahwa tidak mencabut engkau pada Islam minni, dariku. Janganlah engkau mencabut Islam dariku ya Allah. Jangan sampai kita keluar dari Islam. Hatta tatawafani wa ana muslim, sehingga engkau mewafatkan padaku dalam keadaan aku sebagai muslim, sehingga wafat dalam keadaan jadi orang Islam. Bisa tetapi dalil wala tamutunna illa wa antum muslim, kamu jangan mati sungguh kecuali dalam keadaan Islam. Nah, kita minta kepada Allah supaya kita itu tetap dalam hidayahnya, kita tetap dalam menetapi agama Islam yang benar. Atau bisa doa-doa yang lain, bisa doa-doa yang lain seperti yang sudah tertulis di situ. Ani bin Umar annahu kana yaqulu ala Sofa, Allahumma simna bidinika wa tawa'iyatika wa tawa'iyati rasulika. Ya Allah,
jagalah aku dengan agamamu. Jagalah aku dengan agamamu, wa ta'ayatika, dan dengan taat kepadamu. Jagalah aku ya Allah dengan selalu bisa menepi agamamu, bisa selalu taat kepadamu, wa ta'ayati rasulika, dan dengan taat kepada utusanmu. Jagalah aku bisa selalu taat kepada engkau. Wajannibna hududaka, dan jauhkanlah kami dari hudud-hududmu, batas-batasmu, larangan-laranganmu ya Allah. Jauhkanlah aku dari larangan-larangan. Allahumma ja'alna, Allahumma ya Allah ij'alna, menjadikan engkau pada kami, nuhibbuka, cinta kami kepada engkau. Ya Allah, jadikanlah aku bisa mencintaimu ya Allah. Wa nuhibbu malaikataka, dan cinta pada malaikatmu. Wa ambiyaka, dan pada nabi-nabimu. Wa rusulaka, dan pada utusan-utusanmu, rasul-rasulmu. Wa nuhibbu ibadaka sholihin, dan kami cinta pada hambamu yang solih-solih. Allahumma ya Allah habibna, semoga menjadikan kecintaan engkau pada kami, ilai kepada engkau. Artinya jadikanlah aku kecintaan padamu ya Allah. Di samping aku mencintaimu, juga berilah engkau menjadikan aku sebagai orang yang engkau cintai. Nah, sehingga imbang, balance. Kita minta cinta kepada Allah, kita juga minta Allah cinta pada kita. Wa ila malaikatika, dan pada malaikat-malaikatmu, jadikan aku orang yang dicintai oleh malaikat-malaikatmu ya Allah. Wa ila ambiyaika, dan pada nabi-nabimu, wa rusulika, dan pada utusan-utusanmu, wa ila ibadika, dan pada hamba-hambamu as-solihin, yang solih-solih semua. Allahumma ya Allah yassirna, semoga memudahkan engkau pada kami, lil yusra, pada yang mudah. Berilah kami kemudahan pada yang mudah ya Allah. Wajannibna usra, dan jauhkanlah kami dari kesulitan-kesulitan. Namanya kesulitan itu wah berat. Nah, kita minta dijauhkan dari yang sulit-sulit. Waghfir lana, dan mengampunilah engkau lana pada kami fil akhirat, dalam akhirat. Wal ula, dan di dunia. Dunia akhirat dosa-dosa saya ampuni ya Allah. Waj'alna min a'immatil muttaqin, dan menjadikanlah engkau pada kami pemimpin orang yang takwa. Orang yang takwa itu sudah baik, lah kita dijadikan pemimpinnya orang yang baik. Berarti menjadi orang yang terbaik di antara orang yang baik. Nah itu kita baca di atas bukit Marwah. Kalau memang sempat silakan, kalau nggak sempat nggak masalah. Kita cuma doa lain boleh, tidak harus ini. Silakan monggo. Kalau tadi kan dari sahabat Ibnu Umar, kalau jenengan punya doa yang lain, baca atau doa bahasa Jawa, bahasa Indonesia boleh, tidak harus ini. Kemudian turun dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah. Ketika sampai lampu hijau, lari kecil. Nah, ini bagi bapak-bapak ini, yang laki-laki saja. Kalau yang ibu-ibu cukup jalan kaki saja. Sambil membaca Robbi Firli Warham wa Antal A'azzul Akram. Ini sudah dari hadisnya itu. An Abi Ishaq qala sami'tu Ibnu Umar yaqulu, berkata Ibnu Umar, baina Sofa Marwah, di antara Bukit Sofa dan Marwah, yaitu di, kalau dulu tempat banjir, kalau sekarang ditandai dengan lampu hijau. Robbi fir, Robbi wahai Tuhanku, ikfir, mengampuni engkau li padaku, warham, dan menyayangilah engkau, berilah rahmat engkau kepadaku, wa antal a'azun, engkau lah maha yang perkasa, engkau adalah maha perkasa, al akram, lagi maha mulia. Itu silakan dibaca sepanjang lampu hijau nanti. Mendekati Bukit Marwah, nah membaca ini jaraknya kurang lebih 400 meter Bapak Ibu. 400 meter antara Bukit Sofa Marwah itu 400 meter. Nah, nanti kali 7 jadi 2,8, hampir 3 kilo Bapak Ibu. Ditambah tawafnya tadi 7 putaran, kalau bisa mepet Baitullah ya cepat. Kalau ternyata nggak bisa ya lebih lama lagi. Nah, kita tidak usah cepat-cepat, kita laksanakan dengan santai, enjoy, dan tidak terusah terburu-buru, kita beribadah kepada Allah. Nah, mendekati Bukit Marwah, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna sofa wal marwata min sya'airillah, seperti ketika mendekati Bukit Sofa tadi. Nah, ini lampu hijau ini Bapak Ibu. Ini sepanjang, di atas itu lampu hijau. Nah, sepanjang ini bapak-bapak yang laki-laki disunahkan lari kecil. Gak usah sprint kayak lomba 100 meter, tidak ya. Lari kecil gitu. Nah, ibu-ibu jalan biasa.
Kemudian di atas Bukit Marwah berdiri menghadap ke arah Baitullah dan membaca doa seperti di atas Bukit Sofa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Diulang 3 kali, di sela-sela itu ditambah doa yang lain boleh, atau 3 kali dulu baru tambah doa yang lain. Seperti doa-doa yang sudah saya bacakan tadi. Kemudian terakhir, setelah 7 putaran, Sofa, Marwah, Marwah, Sofa, dan seterusnya, sampai berakhir di Bukit Marwah 7 kali, sudah selesai. Berikutnya adalah mencukur gundul atau menggunting rambut dan lukar berganti pakaian selain ihram. Jadi nanti setelah 7 putaran, Bapak Ibu, nanti gunting rambut boleh. Kalau yang perempuan tidak boleh gundul. Perempuan nggak boleh gundul. Perempuan gunting rambut. Kalau bapak-bapak boleh gundul. Nah, boleh cukur gundul, boleh gunting biasa. Nah, habis itu bisa kembali ke hotel untuk pakai kaos, pakai baju biasa, pakai wangi, ya boleh. Silakan. Nah, itulah 3 rukun umroh. Sederhana Bapak Ibu. Untuk melaksanakan itu perlu biaya juga. Doanya juga sederhana. Nabi sudah membuat tuntunan yang sederhana. Nah, harapannya semua umatnya bisa mengerjakan semua. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian, Allah tidak menyulitkan. Jadi Allah sudah mengukur kemudahan untuk kita semua. Ini tuntunan umroh yang akan kita laksanakan. Maka kita persiapkan diri kita Bapak Ibu, semoga kita bisa melaksanakan umroh yang akan datang. Amin. Semoga Allah beri kesehatan, kekuatan, dan bisa melaksanakan umroh, dan umroh kita diterima oleh Allah, dan kita bisa kembali ke rumah dengan aman, selamat, lancar, dan barokah. Insyaallah demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, monggo. Nanti kalau ada yang bertanya, kita akan coba menjawab. Kalau nanti saya bisa jawab, ya kita cari dari nanti kita akan bisa jawab. Insyaallah kita akan siap. Yang jelas kita akan usaha saling membantu. Bapak Ibu, umroh kita terlaksana, umroh kita benar, umroh kita diterima. Ada pula di perjalanan kok capek ya kita istirahat. Di perjalanan kok makan kurang ya, jangan dibesar-besarkan. Dalam perjalanan makannya begini dibesar-besarkan. Yang kita tujuan fokusnya adalah umroh. Adapun makan kurang kita bisa nambah sendiri. Adapun kekurangan apa, yang penting adalah ibadah umroh kita ini yang kita fokuskan. Sehingga umpama kita sudah fokus ibadah umroh, yang lain kalau ada kekurangan itu tidak sampai membuat gagalnya kita. Moga Allah paling manfaat. Moga barangkali ada yang bertanya kan. Oh ya, ini ada yang bertanya. Yang pertama adalah sholat sunnah di mikot, suratnya apa? Artinya surat yang dibaca. Ini tidak ada ketentuan, boleh silakan. Atau sama dengan sholat di belakang makhluk boleh, surat kuliah al-kafirun sama Allah boleh. Atau Anas sama Al-Falaq, Al-Ikhlas dengan Al-Falaq. Tidak ada ketentuan. Bolehkah doa sesudah sholat di mikot? Nah, bolehkah doa sesudah sholat di mikot? Itu tadi yang kita baca adalah niat ikhram untuk umroh itu saja. Setelah niat ikhram untuk umroh selesai, mau ditambah doa silakan. Yang utama adalah baca talbiyah. Nah, nanti di perjalanan setelah talbiyah kita sudah baca, diselingi doa-doa yang lain. Mumpung kita dalam perjalanan musafir, doa kita mustajab. Nah, doa
Ada lagi? Silakan. Bapak Ibu barangkali ada yang bertanya. Kalau sudah jelas, tidak usah diada-adakan pertanyaannya ya. Insya Allah nanti kita akan bersama-sama untuk melaksanakan umroh. Bolehkah menggunakan tas pinggang saat ihram? Boleh, nggak masalah. Jadi tas pinggang itu sama dengan ikat pinggang. Ikat pinggang itu juga ada jahitnya, tapi itu boleh nanti. Jadi ada jahitnya itu, karena itu bukan pakaian, bukan termasuk pakaian. Sama dengan kita bukan kacamata, jam tangan. Umroh 2 kali dalam satu perjalanan sakit Ustaz. Jadi kalau untuk diri kita sendiri itu cukup sekali. Yang kedua nanti bisa digunakan untuk mengumrohkan orang lain. Bapak kita, ibu kita. Ya, ada lagi. Nah, dengan kita mengumrohkan orang lain itu bukan berarti pahalanya semata-mata untuk orang lain yang kita umrohkan, bukan. Termasuk diri kita sendiri juga dapat pahala umroh. Juga dapat pahala umroh karena kita yang melaksanakan. Cuma niat kita untuk orang tua kita yang sudah umroh. Yang boleh diumrohkan itu adalah satu orang yang sudah almarhum, ya, sudah, atau belum almarhum tapi fisiknya sudah lemah. Fisiknya sudah lemah, tidak memungkinkan untuk berangkat umroh, itu boleh kita mewakili umroh. Syaratnya sudah umroh dulu ya, sudah umroh dulu. Terus kalau fisiknya kuat, hanya ketidakmampuan keuangan, nah itu tidak ada sunnah untuk diumrohkan. Jadi umpama fisiknya kuat, macul itu mulai pagi sampai jam 10 kuat, kuat fisiknya kuat. Nah, cuma biayanya nggak ada. Nah, itu nggak boleh diumrohkan. Jadi yang diumrohkan yang sudah almarhum, yang kedua yang belum almarhum tapi fisiknya lemah, sudah tidak memungkinkan untuk berangkat umroh atau berangkat haji, karena sudah sangat tua dan sebagainya. Ada lagi? Ya, ya, batasan bolehnya batal umroh itu setelah umroh sendiri. Berarti apakah umroh kedua sudah boleh batal tanpa harus pulang? Ya, boleh. Boleh. Tidak harus pulang ke Indonesia dulu, tidak. Jadi umroh yang pertama untuk diri kita sendiri. Kemudian nanti masih ada waktu hari kedua maupun hari ketiga. Saya niati untuk mengumrohkan ibu saya atau bapak saya yang sudah almarhum, boleh. Ya, tidak harus pulang ke Indonesia. Beda dengan haji. Kalau haji kita harus pulang dulu. Ya, karena 1 tahun hajinya cuma sekali. Kalau haji itu kita pulang dulu ke tahun berikutnya menghajikan. Tapi kalau umroh kan bisa sewaktu-waktu. Sehingga bisa ketika kita selesai umroh yang pertama, terus yang kedua kita niatkan untuk keluarga kita yang sudah. Disitulah kita bisa membantu orang tua kita. Kita bisa membantu orang tua kita itu ya dengan masuk bisa mengumrohkan. Nanti ketika haji kita bisa menghajikan. Ketika kita korban kita bisa ikut mengkorbankan dan mengorbankan. Mereka ada korban untuk orang tua. Itu termasuk ya kesempatan kita untuk berbuat baik pada orang. Ya, insya Allah itu baik. Dan selesai sudah jam 9:30 sudah malam. Insya Allah nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi silakan ke kami. Insya Allah kita akan jawab. Semoga paling manfaat dan berkah. Demikian penyampaian manasik pada malam hari ini. Awal sampai akhir ada kata-kata yang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik Allahumma sarif qulubana ala ta'atik Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatul mu'minin wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ighfir lana fi taysir al-'asir fa inna taysir al-'asir taysir wa nas'aluka al-yusra wal mu'afata fi al-akhirah. Allahumma barik lana fi ma a'taytana Allahumma barik lana fi ma razaqtana Allahumma barik lana fi kulli umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillah. Alhamdulillah, jazakum